Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami dari bidang GTK akan menjelaskan tentang mekanisme yang harus dilalui untuk mendapatkan PSK PMK. Saya akan sedikit mendemokan aplikasi Opak bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan aplikasi Opak. Nah, di layar Bapak Ibu mudah-mudahan terlihat ya aplikasi Opak yang saya buka itu ada di opakdisdik.jabarprof.go.id. Gitu. Nah, nanti di halaman awal ini ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu buka. Yang pertama di halaman depan bisa melakukan cek validasi PAK Bapak Ibu gitu. Jadi tidak hanya Bapak Ibu sebagai guru, nanti di BKD ataupun nanti di pusat itu bisa melihat. Nah ini selain dari dokumen tadi bisa lihat berdasarkan NIP apakah PAK yang diterima itu valid atau tidak. Untuk masuk ke dalam Opak sebenarnya sangat mudah. Bapak Ibu di halaman awal Bapak Ibu bisa masuk di sini. Klik masuk di sini, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan username berupa NIP dan password yang sudah dimiliki. Kalau misalkan ternyata lupa password, Bapak Ibu bisa menghubungi cabang dinas terkait gitu ya. Nah, di sini saya akan mendemokan di komputer saya. Bapak Ibu nanti ketika masuk itu tampilan awal akan seperti ini, di mana ada dashboard tentang informasi total pengajuan, PAK secara keseluruhan, PAK dalam proses diterima dan ditolak. Dan semua timeline aktivitas pengusulan itu ada di dashboard ya, dari mulai input PAK sampai dengan hasil usulan kepangkatannya kapan. Gitu. Nah ini sebenarnya sudah disediakan sampai akhir, walaupun saat ini mungkin yang masih tersedia atau yang dilakukan by sistem Opak itu diproses sampai proses penilaian diterima atau ditolak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa untuk membuat PAK baru, Bapak Ibu bisa menekan tombol PAK di sebelah kiri lalu pilih Dupak Guru. Gitu. Karena sebenarnya untuk pengawas itu beda lagi ya, ada Dupak pengawas. Nah, untuk menambahkan Dupak baru, Bapak Ibu tinggal tekan tombol buat dupak di sini. Kalau untuk transfer dupak itu copy data PAK atau ajuan periode sebelumnya ke periode saat ini. Gitu. Nah, karena ini masih kosong datanya, Bapak Ibu diwajibkan untuk buat dupak terlebih dahulu. Nah di sini ada dua pilihan, itu guru reguler dan guru pemula. Nah bagi Bapak Ibu yang bukan CPNS tentunya kita bisa pilih dengan guru reguler. Tapi untuk guru pemula yang baru CPNS mungkin bisa pilih guru pemula. Nah, di sini saya pilihkan guru pemula dulu. Nah, untuk guru pemula bisa diisi saja semua keterangan di sininya, dari mulai nama, jenis kelamin, pangkat golongannya apa, terakhir gitu ya. Lalu TMTSK CPNS, masa kerjanya, pendidikannya apa, lalu tugas mengajarnya di mana, dan persyaratan PAK pemula itu berisikan dokumen yang tertera dari nomor 1 sampai 7. Gitu. Lalu karena ini PAK pemula biasanya di sini yang diinputkan hanya pendidikannya saja karena belum memiliki penugasan gitu ya. Jarang yang memiliki penugasan. Jadi dia biasanya diisi dengan pendidikan. Itu pendidikan yang dapat ijazah, kategorinya tinggal dipilih S1, S2 atau S3. Misalkan di sini S1. Di tahun lulusnya misalkan 2017. Nanti nilainya itu akan dihitung secara otomatis. Lalu jika mengikuti pelatihan prajabatan juga tinggal dipilih saja, dipilih subunsurnya pelatihan prajabatan, kategorinya pun hanya satu di sini. Ditulis judul atau keterangan dari pelajar tersebut 103. Nah, sehingga nanti hasilnya untuk yang guru pemula tentunya hanya sampai 103. Gitu. Nah, nanti hasilnya tinggal disimpan. Itu cukup untuk yang guru pemula. Nah, untuk yang guru reguler, yang pertama dilakukan adalah input PAK terakhir seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, PAK terakhir itu diinput dari dokumen yang Bapak Ibu miliki.
Dan diawali dari paling atas itu ada nomor PAK. Bapak Ibu tinggal input di sana. Ini saya kasih contoh aja ya. Misalkan ini, lalu masa awal penilaian pun sama. Ini formatnya sebenarnya disesuaikan dengan format dari dokumen PAK. Ini pun sama, masa akhir penilaian dokumennya kapan 1/17. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa menyematkan nama, disunting itu atau diedit, disesuaikan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lalu pendidikannya, lalu pangkat golongannya disesuaikan juga, itu kapan. Ini diisi dengan SK kepangkatan terakhir Bapak Ibu ya, bukan dari dokumen kan April 2017. Lalu TMT-nya pun disesuaikan juga 1 April misalkan 2017. Ini dari SK jabatan fungsional terakhir, bukan dari dokumen PAK ya. Lalu masa kerja golongan diisi dari SK kepangkatan terakhir, kapan misalkan 10 tahun 10 bulan. Jenis guru diisi guru mata pelajaran, tugas, lalu sekolahnya ada di mana, lalu upload scan PAK terakhir dengan bentuknya gambar. Nah, di sini saya pakai gambar yang ada aja ya. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal diisi sesuai dokumen yang Bapak Ibu miliki. Gitu. Nilai angkanya ya, ada pendidikan, ada PKG, proses pembelajaran atau bimbingan, misalkan ini 10, pengembangan dirinya 1, biasa mendukung tugas guru 1. Jika ada koma, Bapak Ibu tinggal menggunakan titik ya, karena ini komputer kita gunakan titik bukan koma. Nah, jika sudah, tinggal disimpan, nanti PAK terakhirnya akan tersimpan. Nah, untuk membuat depak, itu kembali kita tinggal buat depak lagi, pilih guru reguler. Nah, di sini kita buat sekali lagi untuk melakukan verifikasi jika ada yang salah. Bagi Bapak Ibu yang sudah membuat depak sebelumnya, gitu, nanti akan ditanya kembali untuk melakukan perubahan di PAK terakhir agar sesuai, gitu. Jadi nanti ketika perhitungan masa awal dan masa akhirnya, lalu TMT-nya itu nanti akan sesuai. Nah, nanti setelah PAK terakhir itu diinput, nah, pengajuannya sama seperti guru pemula, hanya saja di sini ada PKB dan penunjang, bagian PKB dan penunjang. Nah, ini sudah disesuaikan dengan dokumen PAK, bahwa di sana ada beberapa bagian. Yang pertama pendidikan, penugasan, PKB, dan penunjang. Itu di bagian awal Bapak Ibu bisa cek kembali biodatanya jika ada kesalahan, bisa diubah di sini. Lalu di bagian pendidikan Bapak Ibu bisa mengajukan sesuai dokumen yang Bapak Ibu miliki. Misalkan di bagian pendidikan, jika mengikuti pendidikan S2, maka dengan memiliki berbagai macam persyaratan, nah itu mangga yang dirasa sudah cukup, silahkan diajukan di sini, termasuk dengan dokumennya. Tapi saran kami lebih baik dokumennya dikumpulkan yang mana saja yang akan diusulkan, lalu diinputkan ke dalam sistem. Misalkan di sini S2-nya diajukan, nanti penambahan nilainya itu akan otomatis dihitung. Nah, disinilah fungsi dari OPAK itu sebagai memperkecil, meminimalisir perhitungan Bapak Ibu. Ya. Lalu ada penugasan pun sama, di sini ada 3 unsur kan, ada pembelajaran, bimbingan, alat tugas lain. Di sini biasanya melakukan pembelajaran KBM di tahun 2019 misalkan. Nah, di sini nilainya sudah dihitung secara otomatis by sistem, tapi Bapak dengan kategori ini baik gitu ya PKG-nya. Kalau misalkan mungkin sangat baik, mungkin nanti Bapak Ibu memiliki perhitungan sendiri di sini, bisa diubah Bapak Ibu. Misalkan ternyata saya hitung mah 12 gitu, 12,5, nah enggak dihitung di sini. Lalu bisa juga tugas lain yang relevan di sini, jadi wali kelas misalkan.
ditulis saja di 2019. Jadi tentunya sudah dihitung berdasarkan pangkat atau ya pangkat Bapak Ibu gitu ada di mana. Oke. Nah, jika semua penugasan, PKG dan lain sebagainya beres, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan di PKB. Di PKB ini terdiri pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, sama seperti halnya di penugasan, Bapak Ibu alangkah lebih baiknya filter dulu atau memilah dulu dokumen mana yang kira-kira ya bisa diajukan. Misalkan Bapak Ibu mempunyai diklat fungsional yang lebih dari 30 sampai 80 jam. Misalkan Bapak Ibu punya 36 jam, di sini diberikan judul diklatnya. Tahun 2019. Nanti di sini nilainya akan dihitung secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung ulang nanti satu persatu unsur yang Bapak Ibu miliki di sini sudah dihitung secara otomatis. Termasuk di publikasi ilmiah, Bapak Ibu ternyata punya buku atau punya modul pembelajaran. Nah, di sini modul pembelajaran yang Ibu gunakan adalah tingkat provinsi. Bapak Ibu bisa inputkan saja di sini. Nah, nanti nilainya akan dihitung otomatis. Seperti itu. Termasuk di karya inovatif, jika Bapak Ibu punya alat praktikum, contohnya di sini dengan kategori sederhana, tinggal di inputkan, nilainya pun akan otomatis. Nah, bagian terakhir itu ada di penunjang, jika Bapak Ibu mempunyai penghargaan seperti yang tadi Pak Topik kalau tidak salah sebutkan, misalkan 10 tahun. Dan 19 tinggal diinputkan itu nanti punya nilai. Di bagian akhir itu ada rekapitulasi nilai Bapak Ibu ya, dari lama itu didapatkan dari PAK terakhir yang Bapak Ibu input, lalu baru itu yang Bapak Ibu usulkan, dan total artinya ini nilai Bapak Ibu yang miliki saat ini. Nah, di bawahnya ada rekapitulasi usulan. Nah, di sini angka kredit yang diperolehnya adalah sekian, ini akumulatifnya sekian, pengembangan dirinya 1, publikasi ilmiahnya 3,5, PTK-nya 0, jurnalnya 0, dan unsur utamanya minimal 90% sudah didapat. Nah, ini angka wajib diperoleh ketika ingin ke 3B, contohnya itu 150, pengembangan diri yang dibutuhkan 3, dan publikasi 0, PTK yang dibutuhkan 0, jumlah 0. Nah, di sini ada kelebihan atau kekurangannya akan terlihat di sini Bapak Ibu ya. Untuk angka kredit kumulatif itu 31 berwarna hijau ya. Untuk yang berwarna hijau berarti itu lebih artinya aman. Nah, untuk pengembangan dirinya ini ternyata berwarna merah, artinya ini kurang. Nah, untuk kurang berarti Bapak Ibu belum bisa mengajukan di periode saat ini, tapi Bapak Ibu bisa menyimpan datanya untuk saat ini dengan statusnya nanti kurang. Nah, pada periode selanjutnya Bapak Ibu bisa ubah usulan yang Bapak Ibu telah buat saat ini gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ternyata sudah mengikuti diklat lagi, diklat untuk pengembangan diri dengan lamanya misalkan 100 jam 2020 enggak. Jadi dan nilainya sudah otomatis ditambah. Jadi Bapak Ibu nilainya